Karena lumayan banyak yang minta, kali ini gue pengen bahas value kamera mirrorless entry level dari Fujifilm, yaitu adalah Fujifilm X-A7 di tahun 2023. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas Fujifilm X-A7 di tahun 2023. Karena ternyata masih cukup banyak orang yang tertarik dengan kamera ini. Bahkan gue tadinya nggak inget ya kalau gue masih punya X-A7 juga di studio SM Media. Tapi karena banyak yang komen dan tertarik buat kita bahas, gue rasa bakal jadi topik yang lumayan menarik juga. Walaupun sebenarnya agak tricky untuk membahas si Fujifilm X-A7 ini karena kayaknya secara resmi dari Fujifilm Indonesia itu dia kayaknya udah nggak ada ya, udah nggak produksi atau distribusi lagi. Kalau kalian lihat-lihat di e-commerce yang jual itu jarang dealer-dealer gede, jadi dealer kayak Fokus Nusantara, DOS, JPC Kemang, Bursa Kamera Profesional dan lain sebagainya itu nggak ada ya yang jual X-A7 new gitu. Jadi rata-rata yang jual agak sketchy, mungkin mereka dari garansi distributor atau mungkin dari stok-stok lama. Dan memang harga new-nya pun, harga barunya itu agak variatif. Jadi agak susah untuk menentukan value asli dari kamera ini. Tapi gue akan coba untuk bahas dengan perspektif yang sesimpel mungkin. Nah, biar dapat konteks dulu, dapat gambaran. Jadi dari yang gue lihat di e-commerce, si Fujifilm X-A7 ini, kalian sekarang bisa dapat di harga barunya. Kalau kalian dapat yang tadi garansi-garansi distributor, mungkin itu sekitar 7 jutaan rupiah. Dimana itu lumayan menarik karena waktu pertama gue review kamera ini, dulu itu dia diluncurkan dengan harga 11 juta rupiah. Anjay sekali gitu ya perubahan harganya. Dan kalau misalkan kalian interested atau tertarik untuk ngambil kayak bekas, ada yang nawarin kameranya, itu kalian bisa dapat di harga sekitar 6 jutaan, 6 sampai 7. Mungkin 7 udah terlalu tinggi kali ya untuk bekas gitu ya. Tapi ya sekitar 6 jutaan dalam keadaan good condition gitu. Jadi ya banyak juga variatif harganya, silahkan kalian riset sendiri juga. Dan ya itu harga-harga kisaran dari Fujifilm X-A7 ini. Dan kita bakal bahas apakah dengan value harga tersebut dia worth it buat dipertimbangkan. Tapi sebelum masuk ke videonya, ke pembahasannya, gue pengen kenalin dulu kalau kita ada preset Creature. Preset hasil kita develop di episode Creative Adventure yang kita keliling Indonesia buat bikin foto-foto yang epic. Nanti hasil foto dari kamera ini juga ada yang kita apply pakai si preset Creature ini dan hasilnya cakep banget. Jadi totalnya presetnya ini dia ada 24 preset dan 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto select subject dan juga mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Bagus banget, kalian bisa pakai nggak cuma buat foto adventure, kita udah coba buat street photography, portrait dan lain sebagainya, itu bisa ngeluarin warna yang epic dengan instan sekali klik doang. Jadi buat awalan editing kalian, starting point editing foto kalian di Lightroom itu cakep banget. Kalau kalian udah tertarik, cuma di bulan Agustus ini doang itu ada kode voucher Merdeka buat dapat diskon Rp350.000. Terbesar sejauh ini diskonnya. Jadi ya kalau kalian udah tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Balik lagi ke kameranya sendiri. Jadi dengan harga baru dan bekas yang tadi udah sempat kita bahas, dia masih worth it atau enggak sih di tahun 2023 ini? Walaupun memang ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan juga untuk ya menyesuaikan ke diri kalian sendiri gitu, kira-kira worth it atau enggak. Karena kalau dari perspektif gua sebenarnya dengan harga tersebut kalian udah dapat mirrorless yang cukup proper, dimana dia benar-benar mirrorless dengan interchangeable lens yang lensanya bisa diganti-ganti. Dan Fujifilm X-mount sendiri itu ekosistem yang sekarang udah lumayan kuat. Kalian bisa dapat banyak lensa-lensa third party dengan harga yang cukup murah dan kualitas yang superior. Jadi itu pastinya jadi nilai jual juga, jadi value yang menarik banget di kamera ini karena bisa masuk ke ekosistem yang lumayan oke dari Fujifilm. Lalu mirrorless ini nggak sekedar entry level kayak baru mulai gitu doang ya. Dia bener-bener full feature juga. Feature-nya cakep-cakep buat pemula. Walaupun ya memang beberapa ada yang terkesan gimmicky juga. Tapi salah satu contohnya buat pemula ini enak banget. Layarnya dia udah vari-angle. Dan dia termasuk layar mirrorless terbesar yang pernah gue coba gitu ya. Ukurannya 3,5 inch. Dan ini bener-bener puas banget layarnya. Karena dia memang kontrolnya sendiri itu juga mengedepankan touchscreen gitu ya. Karena positioningnya
memang ya dijual untuk menggantikan orang-orang yang biasa syuting pakai HP doang gitu. Jadi ya kalian bisa lihat juga rasio layarnya kita disediain kontrol sedikit banget ya. Di sini ada joystick gitu sama ada 2 tombol lagi. Tapi ya sisanya layar yang bener-bener puas banget. Dan touchscreen-nya juga berfungsi dengan responsif dan memang banyak fitur-fitur yang disematkan itu di dalam touchscreen-nya. Fitur untuk pemulanya juga dia banyak yang lumayan menarik. Kayak dia ada auto defocus gitu ya. Belakangnya buat bikin ngeblur, ada slidernya gitu. Walaupun buat gue sih itu terkesan agak gimmicky. Tapi dia juga ada fitur kayak light trail yang itu dia bisa nyiptain foto like trail. Jadi kalian kalau familiar dengan foto kayak perkotaan yang mobil-mobilnya jalan itu kelihatan lampunya doang, nah itu namanya like trail menggunakan long exposure. Dan di sini ada fitur yang cukup menarik karena sebenarnya dia yang gua coba sih bener-bener kayak like trailnya tuh nambah tapi exposure-nya tuh nggak berantakan gitu ya. Jadi ya cocok banget buat pemula karena biasanya memang kalau bikin light trail agak tricky juga. Tapi ya itu fitur yang menurut gue lumayan oke juga gitu untuk para pemula. Lalu buat video dia bisa record 4K up to 30 frame per second no cropping. Jadi tidak ada cropping di dalam videonya. Autofocus juga nggak degrading gitu ya. Walaupun memang autofocusnya bukan yang cakep banget juga. Memang kalah dibandingkan kayak dual pixelnya Canon atau autofocus Sony sekarang atau autofocus Fujifilm sendiri yang generasi sekarang itu jauh lebih baik. Di sini masih berasa dia kadang suka nyari. Tapi ya 4K 30p no cropping itu udah lumayan bagus juga. Cuman memang dari segi videonya ini gue harus ingetin kalau kualitasnya itu bisa gue bilang cuma sekedar oke doang. Karena gini, kualitas video 4K dari kamera-kamera Fujifilm itu biasanya luar biasa. Tapi biasanya dari kamera-kamera yang udah menggunakan sensor X-Trans mereka. Kayak kalau kalian lihat X-T30, XS10 dan ke atasnya gitu ya, X-T3, X-T4 dan kawan-kawannya sampai yang zaman-zaman sekarang yang generasi lebih tinggi lagi, itu kualitas video 4K-nya luar biasa, cakep banget. Nah, di sini itu bisa gue bilang lumayan berbeda jauh dengan jajaran tadi gitu. Karena dia belum menggunakan sensor X-Trans-nya Fujifilm dan karakter videonya itu terkesan over sharpening. Walaupun balik lagi untuk penggunaan kasual sebenarnya ya oke-oke aja. Apalagi untuk sosial media gitu ya sebenarnya oke-oke aja. Tapi ya gue harus mention ke kalian kalau kalian emang bertujuan buat bikin video juga, video dari si XA7 ini cuma terbilang oke. Nah, kalau di foto beda cerita. Mungkin processingnya beda kali ya. Tapi kalau di foto ini bener-bener cakep banget. Dia juga tetap bisa ngeluarin foto dengan format RAW. Atau kalian mau JPEG juga bisa-bisa aja. Kita udah tes, kita cobain apply pakai preset creature. Itu juga keluar warna yang epic banget dari kamera ini. Apalagi tadi dengan dia interchangeable lens, kalian bisa bereksperimen dengan lensa-lensa di ekosistem Fujifilm X-mount ke depannya gitu ya. Yang membuatnya lebih limitless lagi dalam menciptakan karya fotografi di masa depan gitu. Jadi gue demen banget fotonya. Tapi kalau kalian kayak buat sport, menurut gue sih kurang cocok karena dia untuk continuousnya pun itu maksimal di 6 fps. Nggak terlalu tinggi memang. Jadi ya kalau misalkan kalian ngejar buat sport, ini nggak cocok. Tapi buat kalian yang mungkin ngejar buat gambar yang detail, yang kayak Fujifilm kan terkenal juga buat makeup artist gitu kan dan lain sebagainya, itu bener-bener bisa ngasilin gambar yang detail dan cakep banget gitu. Dan hasil dari data fotonya sendiri itu juga lumayan kuat ketika masuk ke aplikasi editing seperti Lightroom gitu. Jadi buat fotonya ini udah jempol banget. Overall, jadi menurut gua di tahun 2023 kalau kalian dapat kamera ini 7 juta baru gitu ya, kit, atau kalian dapat bekas di sekitar 5-6 juta rupiah dengan kondisi yang masih prima gitu ya, masih optimal, menurut gua worth it banget. Tapi balik lagi kalian harus sesuaikan juga gitu, sesuai atau enggak dengan spek yang kalian butuhkan. Karena tadi gua tekenin lagi kamera ini memang lebih oke itu buat fotonya gitu. Kayak buat video tadi kualitasnya masih sekedar oke doang, dan buat kalian yang pakai video, kalau pakai mic eksternal dia di sini portnya masih 2,5 mm. Kalian harus pakai adapter lagi dari 3,5 ke 2,5 dan harusnya sih dapat di paket penjualannya, tapi kan nggak tahu kalau kalian beli bekas gitu ya, karena emang itu adapter yang gampang buat hilang juga. Jadi ya itu perlu kalian note juga. Tapi ya, paling itu sih sedikit pembahasan gue seputar Fujifilm X-A7 kali ini. Kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan
terbalik ternyata gue urutannya. Tapi itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.